Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diri salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ajaran agama Islam yang paling penting adalah qanaah. Qanaah maknanya merasa cukup dan mensyukuri semua anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentu ajaran qanaah ini sudah menjadi barang langka di tengah masyarakat kita, di mana masyarakat yang hedonis dan materialistik selalu punya anggapan kebahagiaan itu akan muncul pada saat kita berhasil memenuhi semua ekspektasi yang ada dalam kehidupan kita. Makin banyak apa yang sanggup kita penuhi, makin bahagia seseorang. Itu anggapan kaum hedonis dan kaum materialistik. Padahal kalau kita renungi lebih baik secara sesama, yang namanya kebutuhan manusia itu tidak ada batasannya. Boleh jadi hari ini kita menginginkan punya rumah, tapi seandainya kita sudah punya rumah, orang-orang hedonis pasti kepingin punya rumah yang lebih baik lagi dari rumah yang awal. Begitu juga pada saat dia bercita-cita punya kendaraan cukup roda 2, tapi pada saat dia memiliki kendaraan roda 2, dia kembali ingin punya kendaraan roda 4. Dan itu adalah hakikat hidup hedonistik. Padahal di dalam Islam, kebahagiaan sejati terletak pada saat kita tidak punya lagi keinginan yang terlalu besar dalam kehidupan dunia. Oleh sebab itu Imam Ibnu Athaillah Iskandari dalam salah satu ungkapan hikmahnya mengatakan, liyaqilla ma tafrahu bihi fayaqilla ma tahzanu alaih. Makin sedikit yang membuat Anda bahagia, maka makin sedikit pula yang bisa membuat Anda sedih. Makin banyak yang bisa membuat kita senang, juga kita makin besar punya potensi dikecewakan oleh apa yang membuat kita senang itu. Makin senang kita kepada dunia, makin sering kita dibuat kecewa oleh karena dunia itu. Kita kepingin jabatan yang banyak, tidak punya jabatan, akhirnya kita juga kecewa. Kita kepingin mobil yang bagus, akhirnya tidak punya mobil, cuma punya kendaraan sepeda roda 2, kita juga akan menjadi kecewa. Kita kepingin punya pasangan hidup yang cantik, yang kaya raya, akhirnya kita tidak mendapatkan itu, kita dibuat kecewa. Maka kemudian para ulama di dalam banyak buku, di dalam banyak kitab berusaha mendefinisikan apa sebenarnya rasa cukup atau al-istighna. Disebut al-istighna bukanlah berusaha semampu kita untuk mencukupi semua yang kita butuhkan, karena yang namanya kebutuhan manusia itu tidak akan ada batasannya. Tetapi al-istighna al-ghina anisyai. Al-istighna itu adalah punya atau berusaha semampu kita untuk tidak lagi punya kebutuhan yang banyak terhadap kehidupan dunia. Makin sedikit kebutuhan kita, pada saat itu makin bahagia kita dalam kehidupan ini. Ada suatu peristiwa, salah seorang ibu datang kepada saya minta didoakan agar suaminya itu menjadi orang kaya. Kemudian saya menasehati ibu ini, kalau nanti suami ibu menjadi orang kaya, yang pertama yang dievaluasi adalah kendaraannya. Pasti suami ibu akan membeli kendaraan baru. Setelah punya kendaraan baru, yang dievaluasi kedua adalah rumah. Karena pasti orang ingin punya rumah yang lebih bagus ketika dia punya rezeki yang banyak. Dan yang ketiga yang akan dievaluasi adalah ibu, istri. Pasti dia akan mencari istri yang baru. Nah akhirnya si ibu ini mengatakan, ya sudah kalau seperti itu tidak usah didoakan, karena nanti pada ujung-ujungnya beliau juga akan dievaluasi oleh suaminya yang kaya raya itu.
Nah, oleh karena itu bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki, qanaah terhadap apa yang sudah kita punyai, itu adalah sikap hidup yang baik yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Semoga apa yang kita cakapkan, apa yang kita bincangkan pada hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJTV